Akhirnya, yang ditunggu oleh Poco fans nih, rilis juga. Setelah kemarin Poco merilis smartphone-nya yaitu Poco F7 Pro dan Poco F7 Ultra, kali ini versi regulernya. Ngebawa SoC Snapdragon 8S Gen 4 yang dimana AnTuTu-nya tuh bisa tembus 2 juta. Terus desainnya yang fresh, baterainya 6500 mAh plus 90 Watt Hypercharge, layarnya 6,83 inch, 1.5K AMOLED, 120 Hz, kameranya sendiri 50 megapiksel dual kamera OIS dan sudah tersertifikat IP68. Yang jadi penasaran sih, berapa sih harganya dan apakah makin worth it dan apakah makin extreme price? Karena jujur ketika video ini dibuat, saya masih belum tahu tuh harga pastinya dari si Poco F7 ini. Saya Koko, ini dia Poco F7. Sebelum ke hands-on, mulai dari unboxing dulu ya. Dalam paket boxnya kamu bakalan dapat pin ejector SIM card, stiker Poco, panduan cepat, pembatas buku, sebuah soft case, terus device-nya tentu saja, kabel USB Type-C, dan power adapter 90 Watt. Oke, setelah unboxing lanjut ke hands-on. Hal pertama yang langsung saya notice yaitu di desain bodi belakangnya. Back covernya itu terlihat mentereng banget. Terlihat banget beda dengan brand lain dan ini jadi ciri khas Poco. Karena kebetulan saya dapatnya yang limited edition jadi memang beda banget. Ada pola garis-garis yang menunjukkan seakan-akan tuh transparan. Lalu logo Snapdragon, tulisan limited edition dan 50 megapiksel OIS di area warna hitamnya ini. Sedangkan tulisan Poco di pojok kanan bawah di area warna silvernya. Bahkan desain kameranya walau cuman lonjong tapi dikasih sentuhan garis siluet warna hijau jadi keren banget. Jadi secara desain saya merasakan peningkatan yang signifikan daripada generasi sebelumnya. Apalagi sekarang bodinya tuh full metal sehingga kamu bisa lihat ada beberapa garis antena di bagian framenya. Framenya sendiri ini flat, finishingnya smooth, nggak ada bagian yang tajam. Buat digenggam juga aman. Ada dual speaker yang suaranya oke, nggak sampai yang bagus banget tapi ini sudah oke. Hal yang menarik selanjutnya yaitu di bagian SoC-nya. Ya, ini tuh pakai Snapdragon 8S Gen 4, dimana bukan yang pertama, tapi bakalan jadi primadona nih buat beberapa smartphone mid-range selanjutnya. Karena ya secara spesifikasi dia tuh punya arsitektur yang mirip dengan Snapdragon 8 Elite sehingga performanya kurang lebih akan mirip juga. Itu terbukti dengan beberapa tes yang kami lakukan. Kayak di AnTuTu nih kami bisa dapat angka 1,8 juta. Terus di Geekbench 6 angka single core-nya 1999, multicore-nya 6183. Terus di 3D Mark Wildlife Extreme overall score-nya di 4204 dan average FPS di 25,18. Nah, angka-angka tadi tuh tentu akan berbeda dengan kamu atau dengan hasil ujinya Poco ya, karena pengaruh baterai, lingkungan, dan suhu tentunya. Tapi yang jelas ketika kami coba buat main game nih kayak Mobile Legends gitu, lancar banget. Walau memang belum unlock sampai di settingan Ultra 120 fps, tapi pakai settingan super frame rate ini juga sudah memuaskan kok. Apalagi kan game MOBA itu memang nggak terlalu berat, jadi sudah bisa dihajar habis. Kami bisa dapat average di 88 fps dengan minim banget frame dropnya. Suhu juga aman. Touchscreen juga lancar. Layar Flow AMOLED sih bikin makin nyaman ketika main game. Dalam 30 menit bermain, baterainya berkurang 8% dengan suhu di 42 derajat Celcius. Terus di PUBG Mobile, kami bisa dapat settingan Smooth Extreme Plus. Gameplaynya memang bisa di smooth 90 fps. Namun ada throttling nih, dimana turun ketika sudah jalan 8 menit di 48 fps. Namun nggak pakai lama langsung kembali normal lagi. Gironya sih aman, nggak ada delay. Dalam 30 menit bermain, baterainya berkurang 7% dengan suhu di 43 derajat Celcius. Yang menarik justru ketika main Genshin Impact, karena ketika dari tadi mengaktifkan White Boost 4.0, hanya di Genshin Impact ini yang ada super frame rate-nya. Sehingga walau memang settingan grafiknya hanya di highest 60 fps, dengan mengaktifkan Smart Frame Rate kamu bisa dapat 120 fps. Namun ada konsekuensinya, yaitu suhu smartphone langsung naik. Dan kalau sudah terasa panas, langsung turun tuh FPS-nya di 80-an FPS. Jadi saran saya, kalau mengaktifkan fitur ini harus tambah fan cooler supaya lebih stabil. Dalam 30 menit bermain, baterainya berkurang 12% dengan suhu di 47 derajat Celcius. Overall sih performanya memang yahut betul ya, apalagi kamu sudah dapat RAM 12GB dan storage-nya 512GB. Jadi super lega dan super smooth buat pindah-pindah aplikasi. Juga ditopang oleh baterai berukuran 6500 mAh, dimana ini jadi yang pertama di Poco yang menggunakan baterai sebesar itu. Dan lewat pengujian kami di PCMark Battery Life bisa dapat 16 jam lebih.
Dari sisi ngecasnya juga ngebut nih, 90 watt hypercharge. Klaimnya sih 0-100% butuh 37 menit saja. Poin selanjutnya yang menarik yaitu layar 6,83 inch, 1,5K, Flow AMOLED display 120Hz, brightness-nya 3200 nits, terus dibalut sama bezel yang tipis di semua sisinya. Experience beberapa hari ini sih nggak mengecewakan, touchscreen juga aman, ada wet touch display sehingga ketika layar basah masih bisa dikontrol, kualitas layarnya punya detail yang jernih, warnanya saya juga suka AMOLED gitu loh ya. Buat dipakai di luar ruangan pun aman banget, dari kemarin foto-foto displaynya juga tetap oke. Dan kalau ngomongin hasil foto, jujur sama Poco nggak terlalu di highlight nih. Di kamera belakang ada 50 megapiksel main kamera with OIS dan 8 megapiksel ultrawide kamera. Terus untuk kamera depan hanya ada 20 megapiksel selfie kamera. Mode kameranya pun juga tergolong standar, nggak terlalu banyak yang bisa diulik. Masih mirip kayak generasi sebelumnya. Dimana hasilnya menurut saya warnanya tergolong natural dengan sedikit kontras sehingga akan mengurangi dipnya. Dynamic range-nya cukup luas, detailnya juga bagus. Ini kalau langsung jebret terasa kurang vivid warnanya untuk diposting. Tapi balik lagi soal selera. SDR-nya dapat bekerja dengan baik, nge-handle backlight juga bisa banget. Begitu pula ketika mode ultrawide, warnanya tetap konsisten, distorsinya minim, tapi ya kurang detail. Wajar, karena cuma di 8 megapiksel, tapi ini juga sudah cukup untuk kebutuhan sosial media. Di mode portrait, separasi blurnya rapi, skin tone-nya dapat di-capture dengan baik, dan warnanya pun nggak berubah. Lanjut di video, bisa merekam hingga 4K 60 fps untuk kamera belakang, dan hasilnya menurut saya ini tergolong smooth ya. Walau memang masih ada glitch sedikit, tapi itu saya maklumin. Justru saya suka dengan 4K-nya ini karena warnanya terlihat lebih natural dan detailnya dapat daripada mengaktifkan shoot steady di 1080p 30 fps. Tapi warna dan detailnya kurang bagus. Sedangkan kamera depan saya nggak ada komplain karena hasilnya juga smooth, warna dan detailnya juga bagus. Oke, jadi ini adalah perekamannya 1080p 60 fps dari Poco F7. Dan sebenarnya masih banyak lagi yang bisa diulik dari Poco F7 ini. Kayak AI yang makin banyak, ada AI yang bantu produktivitas, sampai AI yang ngebantu edit foto. Lalu IP68 bikin tenang ketika kena tumpahan air atau kena debu. Juga harusnya layanan update firmware-nya ya, yang panjang. Cuman saya belum tahu detailnya. Oke, kesimpulan dari beberapa hari ini hands-on Poco F7. Jadi smartphone ini tuh banyak mengalami upgrade daripada versi sebelumnya. Kayak si Snapdragon 8S Gen 4, jadi experience main gamenya tuh makin menyenangkan. Baterainya gede 6500 mAh plus ngecasnya juga cepet. Minimal kalau buat push rank bisa banget tuh. Layarnya juga sudah AMOLED 120Hz, detailnya juga makin bagus. Dan kalau soal kameranya tergolong standar untuk kelas mid-range. Nah, mungkin sedikit catatan hanya di kamera saja. Karena kalau kamu lagi nyari smartphone mid-range dengan kamera yang bagus, bukan ini sih jawabannya. Karena Poco F7 ini tuh smartphone yang price to performance. Walaupun memang untuk di segala sisi juga masih tergolong oke. So, misalkan teman-teman tertarik untuk beli, silahkan cek link yang ada di keranjang sini atau lewat link yang ada di kolom deskripsi. Dan cukup sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton dari awal hingga akhir. Saya Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Nah, ini karena finishingnya glossy, jadi ya nipak-nipak sidik jari kayak gini. Tapi ya pakein case ya nggak masalah juga. Jadi sayang ya sebenarnya kalau beli yang limited edition. Ya nggak sih?